Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir. Saya Firmansyah. Kami mahasiswa dari Amik Mahaputra Riau. Saat ini kami sedang berada di Masjid Raudatul Jannah yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Riau. Nah, saat ini kami sedang bersama dengan Bang Randy Abu Ibrahim selaku pengurus dari masjid di sini. Jadi tujuan kami datang ke sini itu untuk melakukan wawancara tentang jaringan. Nah, baik, langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Pak. Yang pertama kami ingin bertanya, ada berapa unit komputer yang ada di sini Pak? Komputer di Masjid Raudatul Jannah itu ada sekitar 2, 3. Di media itu ada 2. Di kantor sekretariat itu ada 2. Di ruang sosial ada 2. Di perumahan ada 1. Setelah itu di pendidikan tuh ada 2. Ini totalnya 9 kira-kira. Kurang lebih 9 lah. Kurang lebih 9. Iya. Terus selalu komputer di sini tuh biasanya dipakai untuk apa aja? Ya macam-macam, karena kan kita ada berbagai kegiatan. Kalau yang di bagian media itu pasti khusus untuk streaming, untuk editing video atau editing gambar. Kalau di kantor-kantor seperti sekretariat, sosial, terus LPBA itu lebih ke dokumen kayak ngolah kata, ngolah data gitu. Terus topologi apa sih, topologi jaringan seperti apa yang digunakan di sini sih? Saya lupa ya topologi itu seperti apa. Kalau nggak salah ada star, ada bus, satu lagi apa ya? Switch atau bridge? Bridge. Itu bridge tuh untuk misalnya ada gedung ini, Ya. di sini pakai wifi. Ya, disambungkan di sini. Iya. Kayak kita cuman topologi star biasa. Oh, Iya. Terus komponen jaringan yang biasa dipakai sini tuh apa aja Pak? Maksudnya komponen jaringan? Komponen itu seperti router, terus ada LAN, ada WAN gitu. Itu secara garis besar. Tapi kalau komponen tuh lebih ke hardware atau gimana? Kalau kita di sini LAN, bukan WAN. ya. Jelas itu. Karena kan kita star. Terus kalau untuk komponennya kita seperti pakai router ya pasti ada, hub pasti ada kan, terus komputer kita pakai kabelan juga seperti standar pada umumnya lah. Biasanya Pak, kalau untuk router di sini biasanya pakai berapa ya? Untuk bisa ke semua gitu. Kita pakai 2 router. 2 router. Iya. Terus di sini menggunakan jaringan ISP apa sih Pak? IndiHome kita. IndiHome. Iya. Terus cara agar bisa terkoneksi ke ISP-nya itu gimana Pak? Langsung pakai router aja. Langsung pakai? Ya dari router ke hub langsung ke komputer dah. Berarti nggak pakai security atau masukkan username atau password gitu nggak Pak? Tetap pakai, tapi kan itu udah bawaan dari routernya. Security-nya security standar lah. Kenapa menggunakan ISP apa IndiHome? Yang pertama kan IndiHome itu sudah kita sama-sama tahu kalau IndiHome lah yang paling stabil di Pekanbaru. Mungkin ada yang lebih stabil, tapi lebih familiar juga. Terus lebih gampang gitu untuk kalau ada kerusakan itu mereka cepat tanggap gitu. Bisa. Terus komponen wifi-nya tuh kayak tadi berarti router kayak gitu-gitu kan Pak? Hmm. Terus jaringan yang di sini tuh dipakai untuk apa aja Pak? Jaringan di sini dipakai untuk streaming, terus untuk menyimpan data. Karena kita menyimpan data itu melewati cloud satu lagi melewati data server kita langsung. Itu storage-nya tuh server di sini.
memang penyimpanan offline kita, tapi kita bisa akses itu melewati online gitu. Terus di sini menggunakan keamanan seperti apa ya? Kita nggak ada pakai keamanan apa. Nggak ada pakai Standar keamanan. seperti biasa aja. Nah, terus server yang digunakan untuk operasi sistem itu apa sih, Pak? Kita nggak ada pakai komputer Oh, nggak server di pakai sini. komputer server juga. Nggak ada. Terus pastinya kan kalau kita pakai jaringan tuh pastinya kayak ada masalah kayak gangguan atau Iya. kerusakan, Pak. Itu bisa nggak Bapak jelaskan kerusakan yang sering terjadi itu di sini apa aja, Pak? Kalau kerusakan dari Jaringan. jaringan kita langsung, kita sendiri nggak pernah, insya Allah. Tapi kalau kerusakan dari eksternal, langsung dari IndiHome, kabel di luar putus, itu sering sekali. Berarti kalau putus panggil pihak IndiHome-nya sendiri. Iya, suruh datang. Terus Pak, supaya kita paham atau ahli untuk jaringan, apa yang kita harus pahami untuk mengetahui jaringan? Belajar. Belajar. Oh gitu. Iya. Sudah. Tips yang lain selain itu Pak, kita apa yang kita harus tahu ini ataupun itu? Sebenarnya kalau untuk jaringan itu, yang pertama kita ketahui itu alur sih. Nah, Karena kan kita pahami dulu konsep gedungnya seperti apa, terus maunya seperti apa, baru nanti kita pahami alurnya. Dari sini nyambungnya seperti apa dan ini kemana. Yang penting itu kalau untuk jaringan itu bagaimana kita tuh memahami tujuannya seperti apa. Kalau masalah teknisnya kan gampang, bisa belajar semua.